Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benarkah para habaib khususnya yang ada di Indonesia, mereka itu zuriat atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam bishawab, ya. Memang salah satu cara untuk membuktikan, untuk memvalidasi bahwa para habaib itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan adalah dengan cara tes DNA. Tapi ternyata sampai sekarang belum juga mereka melakukan tes DNA. Ya. Kalaupun ada yang sudah tes DNA, mungkin hasilnya mereka nggak berani mengekspos karena DNA mereka ini nggak sesuai dengan DNA orang Arab. Baru Najwa Shihab, ya, orang yang berasal dari klan Ba'alawi dengan marga Shihabnya, yang berani terang-terangan membuka hasil tes DNA-nya. Dan itu pun hasilnya sangat mencengangkan, ya. Bagaimana mau mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan DNA Timur Tengahnya cuma 3,4%. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Nah teman-teman, beliau pun kaget dengan hasilnya. Gen Timur Tengahnya cuma 3,4%, teman-teman. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dengan cara ya memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli begitu ya. Nah, ternyata DNA Najwa Shihab yang katanya secara garis keturunan yang paling dekat adalah dari Yaman, ya. Setelah melakukan tes DNA, ternyata DNA Timur Tengahnya hanya 3,4% kaum muslimin, ya. Lebih dominan Afrika, Asia Timur, bahkan yang paling mencengangkan, yang paling dominan adalah DNA-nya adalah dari Asia Selatan, yaitu India, Nepal, Bangladesh, Tamil. Ya. Jadi pantas kalau para habaib itu kelakuannya mirip-mirip sama orang Rohingya, ya, datang ke Indonesia cari penghidupan, sudah begitu ngaku-ngaku kalau Indonesia ini milik mereka. Ya, orang-orang pribumi direndahkan, ya. Katanya orang Indonesia itu cuma bisa kerja, sudah kaya, mati. Sudah begitu mengatakan Jawa ini milik Tarim. Ya, kan persis sama orang-orang Rohingya. Sudah dikasih hati, itu ngerogoh rempelo, ya. Ya, dan pantas juga kalau mereka itu keturunan India. Apa? Senengnya joget. Ya, acara-acara joget. Makanya solawat-solawatan yang joget-joget, yaitu bawaan dari para habaib. Wong solawat kok joget, ya. Solawat itu ibadah. Kenapa sambil joget-joget? Pakai musik, pakai lighting kayak konser artis dangdut, ya. Itu kan ngerusak namanya, ngerusak syariat Islam. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka membuat yang namanya konser solawat. Padahal dulu sudah ada musik di zaman mereka, tapi nggak ada mereka buat konser solawat isinya joget-joget, laki-laki campur baur, nggak ada, ya. Gitu kok ngakunya cucu Nabi. Giliran disuruh tes DNA banyak alasan, ya. Ini si Bahar disuruh tes DNA malah banyak alasan, ngeles aja bisanya. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus. Nah teman-teman, beliau menyampaikan bahwa jika ingin menyuruh dirinya untuk melakukan tes DNA, maka beliau memberikan persyaratan. Satu, teman-teman, harus bisa membongkar makam Rasulullah untuk diambil sampel dari Rasulullah SAW. Tentu saja ini adalah perkara yang mustahil, teman-teman.
Oke, kita lanjutkan lagi. Darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit. Anu udah cek, rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ada yang bayar. Biayanya ada yang bayar. Itu syarat pertama. Oke. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Nah, syarat yang kedua teman-teman, beliau memberikan tantangan kepada orang yang mengajak beliau ini untuk melakukan tes DNA, untuk tes DNA terlebih dahulu. Tantangan balik teman-teman. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3. Munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Nah, persyaratan yang kedua teman-teman, dia menyuruh kepada orang yang meminta dia untuk melakukan tes DNA juga ikut melakukan tes DNA. Beliau menuduh orang itu teman-teman adalah anak hasil dari zina, yakni orang-orang yang menginginkan beliau untuk melakukan tes DNA. Untuk membongkar makam Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tentu saja ini adalah perkara yang sangat-sangat mustahil. Tentu saja otoritas Arab Saudi tidak akan pernah mengizinkan makam Rasulullah SAW dibongkar hanya untuk mencocokkan DNA ataupun genetika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Habib Bahar bin Smith ini. Itu alasan Om Bahar, itu alasan untuk ngeles ya. Mana mungkin lah membongkar makam Nabi cuma mau ambil sampel untuk tes DNA para habaib yang nggak jelas itu. Ya coba aja tes DNA seperti Najwa Shihab. Nanti lihat ya DNA Timur Tengahnya itu berapa persen. Lah kalau DNA Timur Tengahnya cuma 3,4%, sedangkan yang dominan itu DNA orang India, ya kok masih kekeh ngaku-ngaku cucu Nabi ya? Memang nabimu orang India. Ya. Dan lagian, apa korelasinya tes DNA dengan status anak hasil zina? Itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ya, apa ya bisa dilihat dari tes DNA bahwa ini anak hasil zina, ini anak hasil pernikahan yang sah? Ya, nggak bisa. Jadi kok aneh-aneh aja Bahar nih ya. Ya, nggak usah minta aneh-aneh ya untuk buka kuburan Nabi, kemudian ambil sampel rambut atau darah. Ya nggak usah. Ambil aja darahmu, tes berapa persen DNA Arabmu ya. Atau yang katanya sampai sekarang masih ada darah Nabi, ada rambut Nabi yang sering dipamerkan oleh orang-orang sufi yang sesat, yang katanya kemarin darahnya juga diminum sama habaib ya. Coba itu dites DNA-nya, sama enggak? Itu sudah ada bahan artinya kan, tinggal eksekusi tes DNA. Dan yakin nggak bakal berani para habaib itu tes DNA. Apalagi kalau sudah ada hasilnya diekspos, nggak berani. Dan memang sudah begitu banyak pernyataan-pernyataan dari ulama Timur Tengah yang menyatakan bahwa DNA para habaib Yaman Hadramaut yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, ternyata DNA mereka itu bukan DNA Arab ya. Coba simak video ini. أنا اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله واعذرني من الأسماء. فيه عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف قرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. وعندنا عينة هنا على هذا مشروع جي، وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من اليمن اطلعوا على جي. ألو؟ نعم أنا. أيوة تفضل أكمل. أما الأسرة اللي سألتني عنها فأنا أعتذر عن تسمية الأسر، لكن اللي ظهر من العينات من اليمن من الأشراء الذين يدعون النسب الشريف ظهر عينات كثيرة ليست عربية تنتسب في الجملة إلى جي، وخاصة في حضرموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت.
وخاصة من الصوفية ظهروا على جي، والجي هذه سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة. فالكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف، مشروع الأستاذ كمال القزاح. نعم. أكثرها فيه آر وفيه اتش وفيه جي وفيه، وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاقا. وأنت تعرف أن جي 1 هذه مدتها 5000 إلى 6000 سنة، قديمة جدا، ما طلع عليها، فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر لي من مصدر العرقية وكل في الجملة يعني أن أنساب الأشراف، أكثر أنساب الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند وفي فارس كلها طلعت على سلالات غير عربية. ويجب على من ينتسب إلى أهل البيت أن يصدق ذلك بأن يرسل عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالدي ان اي، لأنه لم يعد عند الناس ثقة لا في نقابات الإشراف اللي تعطي شهادات، ولا المشجرات القديمة، ولا كتب التاريخ أيضا. نعم. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب. فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت، لأن ثم بعدين في المستقبل إن شاء الله يبدأ التحورات الجينية مع كثرة العينات التي ترد إلى هذه الشركات واكتشافات لتحورات جينية في داخل السلالة، يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في السعودية وفي اليمن، وفي جزء منهم من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة يكونوا منهم. Nah, kaum muslimin, lihat penyampaian dari Syekh Umar Al-Zaid ya, bahwa orang-orang asal Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata DNA mereka ini berkode G, yang artinya mustahil mereka itu adalah ahlul bait. Mustahil keturunan Nabi kode DNA-nya G ya. Bahkan pernah kita bahas Habib asal Yaman yang sudah disebut wali ya, Habib Umar bin Hafiz, yang katanya didatangi oleh Nabi di majelisnya. Katanya DNA dari Habib Umar ini juga berkode G, yang artinya bukan ahlul bait. Dan cukup jelas yang dikatakan Syekh Umar Al-Zaid, bahwa saat ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu zuriat Nabi atau bukan kecuali dengan tes DNA. Karena tidak ada silsilah nasab dari Nabi sampai sekarang ya. Dan ternyata hasil tes DNA yang sudah ada menunjukkan bahwa mereka orang-orang asal Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi, ternyata mereka bukan keturunan Arab sama sekali berdasarkan hasil tes DNA. Jadi para habaib yang ada di Indonesia, kalau masih ngotot ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, silahkan tes DNA. Biar hasil tes DNA yang berbicara. Apakah benar Anda keturunan Nabi atau malah keturunan Yahudi? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.